dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita semua baru menyelesaikan pelantikan para pimpinan, pejabat tinggi Pratama, kemudian pejabat fungsional dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ini tentunya adalah tuntutan organisasi dalam rangka kita menjamin agar organisasi di pemerintah Provinsi ini tetap dinamis. Dalam menyusun para pejabat di berbagai tingkatannya ini, kita telah berusaha semaksimal mungkin menempatkan para pejabat sesuai dengan latar belakang ilmu dan pengalamannya agar optimalisasi kinerja dapat kita capai dan kita raih bersama. Pelantikan ini juga memenuhi peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 yang beberapa waktu yang lalu telah disahkan terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan-perubahan signifikan, terutama perubahan SOTK lama dan beberapa SOTK baru. Sehingga secara keseluruhan seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama, fungsional dan pengawas kita lantik di sore hari ini. Nah, maka saudara-saudara saat ini sudah diberikan amanah, memegang kepercayaan tugas di posisinya masing-masing. Saya berharap supaya saudara-saudara segera menyesuaikan diri. Prestasi-prestasi yang sudah diukir baik oleh pejabat-pejabat sebelumnya, agar saudara-saudara teruskan dan bahkan saudara-saudara tingkatkan dengan lebih baik lagi. Saya akan mengevaluasi kinerja saudara sekalian sesuai dengan aturan perundangan, maka kita diberikan kewenangan dalam waktu tertentu untuk mengevaluasi itu. Bagi yang bekerja sungguh-sungguh, mengukir yang baik, maka kita akan memberikan reward yang baik pula kepada saudara-saudara sekalian. Bagi yang bekerja tanpa kesungguhan, maka juga kita akan berikan punishment dan kita bahkan akan mengganti pejabat-pejabat yang lain. Ada pejabat yang punya kemampuan kerja yang baik, akan tetapi masih relatif kurang melakukan koordinasi dengan para pejabat di OPD-OPD yang lain. Harusnya satu OPD dengan OPD lain itu pasti memiliki korelasi-korelasi dan koordinasi tertentu. Sehingga kadang-kala kebijakan-kebijakan itu mengalami keterlambatan karena lemahnya koordinasi. Maka saya minta pelajari benar-benar mana OPD yang punya korelasi-korelasi kuat dengan OPD yang lain supaya bekerja sama dengan baik. Contoh seperti UMKM, Perindak, Badan Promosi dan apa lain sebagainya, itu punya korelasi yang kuat, harus selalu berkoordinasi dengan baik. Dan itulah tugas fungsi seorang asisten yang membawahi bidang-bidang tertentu, mengkoordinasikan antar satu OPD dengan OPD yang lain. Saudara sekalian, seorang pimpinan harus bisa memanage bawahannya, maka saya minta saudara-saudara optimalkan subordinat saudara di bawah. Mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan ada anggaran dari pusat yang tertunda, terganjal karena satu ulah pejabat di tingkat eselon 3 dan eselon 4. Dan itu tidak boleh terjadi ke depan. Maka bagi pejabat subordinat di bawah saudara yang memang tidak bisa bekerja sama dengan baik, sampaikan kepada kita,
insya Allah kita akan segera. Saya berusaha, walaupun banyak catatan-catatan di antara saudara ya di BPSDM itu, tapi saya memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja saudara semua. Maka insya Allah kita berusaha tidak meminggirkan orang, para pejabat eselon 3 dan 4 terutama. Silakan saudara bekerja sungguh-sungguh. Rubah kebiasaan-kebiasaan di masa lalu. Ada OPD-OPD yang memang saya bongkar pasang, apalagi OPD-OPD strategis, yang di dalamnya harus dijamin OPD itu harus bersih bekerja, karena mereka punya tanggung jawab besar dalam membangun kinerjanya di tengah-tengah masyarakat. Saya juga menjamin tidak ada transaksional apapun di berbagai tingkatan eselonisasi yang kita lantik hari ini. Dan kalau ada yang melakukan itu, bahkan orang di luar sistem kita, laporkan aja kepada saya dan saya akan melaporkan itu ke aparat penegak hukum. Kita jamin tidak ada jual beli jabatan, kita hanya memberi kesempatan saudara semua untuk bekerja dengan baik dan sukses. Di masa pandemi ini kita dibutuhkan membangun inovasi, maka bangunlah inovasi-inovasi yang baik. Catatan saya, dinas-dinas, OPD-OPD, unit-unit kerja yang mengukir prestasi-prestasi baik, mereka insan-insan yang memang inovatif. Dan saya terima kasih atas kerja dan kinerja saudara sekalian. Ya, saya harap ke depan bisa kita tingkatkan lagi. Untuk pejabat eselon 2 bagi saya prinsip, kemampuan jadi ukuran bagi saya. Karena eselon 2, pejabat yang langsung bersama saya berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Maka saya memang butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kemauan sungguh-sungguh, orang-orang yang kalau diberikan tugas, dia ikuti tugas itu sampai selesai, ya tidak menyerahkan begitu saja kepada anak buah, ya yang kadangkala karena kelalaiannya kita bisa kehilangan anggaran yang tidak sedikit. Nah, marilah bersama-sama kita bekerja. Yakinlah hasil karya kita semua pasti mendapat apresiasi masyarakat kalau kita sungguh-sungguh bekerja. Banyak program penting ke depan yang akan kita bangun, kita dorong ya, di semua kabupaten kota. Termasuk salah satu program penting kita yaitu pembangunan jembatan Batam Bintan. Maka saling kita bergandengan tangan. Hanya kitalah yang bisa membuat daerah ini punya rasa bangga. Daerah kita punya nilai besar di tengah siapapun. Dan masyarakat menunggu keberhasilan kita itu di masa-masa mendatang. Saya ucapkan selamat bagi saudara sekalian dan yang mungkin hari ini berada pada posisi yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya, saya kira saudara bisa menerimanya dengan baik sambil mengevaluasi diri. Yakinlah saya akan memberikan ruang dan peluang kembali jika saudara-saudara betul-betul sungguh-sungguh ingin memperbaiki kinerja ke depan dengan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat Gubernur, Wakil Gubernur, tidak punya kemampuan dan kekuatan apapun tanpa dukungan dan kerja sama saudara sekalian. Maka saya berharap jadikanlah kita ini satu keluarga besar, tidak ada yang membeda-bedakan antara gubernur dan wakil gubernur, dua-duanya adalah pimpinan saudara semua. Saudara harus bekerja sungguh-sungguh sejauh arahan itu memang proporsional dengan tugas dan fungsi saudara sekalian. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman BKP SDM yang telah mempersiapkan acara ini dan menyusun ini bukanlah hal yang mudah. Saya yakin itu, tapi dengan kesungguhan, kerja keras, hari ini kita dapat menghasilkan para pejabat-pejabat di berbagai tingkatan yang telah kita lantik. Dan saya yakini melihat performan saudara semua, baik yang hadir langsung maupun secara virtual, Kepri ke depan akan lebih baik, lebih maju dan menjadi kebanggaan kita. Kita harus menjadi contoh kabupaten kota. Karena kita adalah institusi pembina kabupaten kota. Saya sebagai wakil pemerintah pusat
wajib juga membina kabupaten kota agar simultan bersama-sama maju dan berkembang. Ketika kabupaten kota maju berkembang, provinsinya juga pasti akan maju dan berkembang. Demikian, terima kasih saya ucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengiringi perjalanan tugas kita semua. Fakta integritas yang sudah ditandatangani kita laksanakan, ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dan memberikan petunjuk yang terbaik kepada kita semua. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pantun. Berkayuh perahu mencari ikan. Pelampung di badan jangan dilepas. Selamat dan sukses kami ucapkan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas. Kepada yang tua hendaklah sopan. Itulah tanda orang beradab. Tugas dan jabatan amanah Tuhan. Laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab.